bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Ada yang tidak hadir? Siapa? Hadir semua? Hadir semua ya? Silakan KM untuk memimpin doa. Daniel. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Daniel hadir. Terus Didi. Siapa Pita? Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai semangat juang Sumpah Pemuda, ya. Ada yang masih ingat? Masih. Apa saja nilai-nilainya? Nasionalisme, terus rela berkorban, kemudian persatuan. Apa lagi? Ya, patriotisme. Hari ini kita akan belajar tentang semangat dan komitmen kebangsaan, ya. Pernahkah kalian berkomitmen setiap hari untuk belajar, datang ke sekolah? Pernah? Berarti sekarang juga kalian sedang berkomitmen dan penuh semangat ya datang ke sekolah. Sekarang Ibu akan memberikan langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian laksanakan pada hari ini. Yang pertama itu tujuannya dulu. Kenapa sih kita belajar ini? Tujuannya yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi atau menganalisis masalah tentang makna semangat dan komitmen kebangsaan, ya. Jadi kalian harus bisa menganalisis itu. Kemudian kalian yang kedua itu kalian bisa menyajikan masalah semangat
mencari solusi, mencari alternatif solusi dan menentukan solusinya tentang masalah semangat dan komitmen kebangsaan. Nanti kalian akan dibagi kelompok untuk untuk menyelesaikan pembelajaran kali ini. Jadi nanti dibagi kelompok. Setelah itu nanti kalian menganalisis artikel. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dianalisis artikelnya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita simak dulu video pembelajarannya. Nah, ini ada profil presiden ketiga Insinyur B.J. Habibie. Tolong disimak. Baik, tadi sudah disimak videonya. Tadi tentang video apa? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Angkat tangan. Siapa? Daniel? Hah? Ya, tentang kehidupan Presiden B.J. Habibie. Ada lagi? Apalagi ada lagi yang tadi kalian sudah simak videonya? Apa? Tentang apa tadi? Diceritakan tentang apa ini videonya tadi? Menceritakan tentang B.J. Habibie, apa yang diceritakan? Siapa? Siapa namanya? Dina tentang kehidupannya ya. Jadi tentang kehidupan B.J. Habibie. Ada lagi? Tentang masa pemerintahannya. Ya betul. Jadi ini itu menceritakan bagaimana Presiden Habibie punya semangat dan
beliau tinggalnya di Jerman, beliau dianggap sebagai warga negara Jerman, malah ditawari menjadi warga negara Jerman, tapi beliau tidak mau. Beliau diperintah oleh Presiden Soeharto, maka beliau pulang ke Indonesia. Mau tidak mau beliau menjalankan apa yang diperintah oleh Presiden. Seperti itu. Ya, kita harus mencontoh semangat dan komitmen B.J. Habibie. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana cara memperkukuh komitmen kebangsaan? Gimana caranya? Gimana caranya untuk memperkukuh semangat kebangsaan? Sejarah bangsa Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan pertemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua Eurasia dan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Ya, ini gambarnya. Ya, ini lempeng-lempengnya. Kemudian ini ada Kerajaan Sriwijaya pada abad kelima, ada Majapahit, ada Mataram. Ya, kemudian ini ada juga cendekiawan India menulis di Pantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dipa di Pulau Jawa, Sumatera dan sekitarnya. Ini bukti fisiknya. Ini kerajaan abad ke-14 menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Nah, ini pada tahun 1850 George Winters Irwin, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indonesian dan preferensi Malayunesian untuk penduduk kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago. Kemudian seorang mahasiswa bernama Erasmus Cardison Logan menggunakan Indonesia sebagai sinom untuk Belanda di India Timur, hingga menggunakan Indonesia sebaliknya mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara. Ini ya tokohnya. Kemudian ini semangat kebangsaan, hal yang dilakukan setiap individu tanpa adanya perasaan menyerah, perasaan bahagia yang memiliki energi kuat untuk mencapai tujuan nasional. Semangat kebangsaan, semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ini contoh pendiri bangsa. Ini siapa? Soekarno. Ya, beliau adalah siapa? Presiden pertama. Apa yang beliau lakukan? Banyak ya untuk Indonesia. Beliau itu mengikuti organisasi, ya. Kemudian beliau juga menyumbang pemikiran, katanya seperti itu. Nah, ini beliau juga pernah dipenjara di Bancai, Bandung, ya, karena beliau ingin memerdekakan Indonesia. Ini yang kedua. Ini siapa? Ya, Muhammad Hatta. Siapa Muhammad Hatta? Wakil Presiden. Betul. Wakil Presiden, lahirnya 1902 di Bukit Tinggi 12 Agustus. Ya. Beliau merupakan organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi dan wakil presiden pertama. Ya. Beliau juga pernah ditangkap dengan nasib ST Pamolzar, Ali Sastro Mijojo dan Abdul Majid Joyodiningrat. Setelah itu beliau dibebaskan, ya. Ini pernah ditangkap juga. Nah, ini contoh semangat kebangsaan di sekolah. Pernah ikut upacara? Apa aja nih? Ada apa aja nih? Ikut organisasi, ya, salah satunya pramuka. Kemudian apa? Olahraga, ya. Terus apa lagi? Belajar di kelas dengan semangat, ya. Belajarnya harus semangat. Oke.
Oke. Ini ada LKPD yang nanti harus kalian selesaikan. Sekarang ada pertanyaan dulu, materi yang sudah disampaikan. Sudah cukup? Oke, cukup. Sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Duduknya per kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan. Ini kelompok 1 ya. Silakan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Jangan diisi LKPD-nya. Silakan diisi, tulis namanya dan dianalisis ya. Apakah ada kesulitan dalam menganalisis? Tidak. Besok kalian mengerjakannya? Baru nomor 1 ya. So, silakan diskusi selanjutnya ya. Selesai? Baru nomor berapa? Oh ya, silakan ya. So, didiskusikan kalau ada yang susah tadi itu ya. Ada yang susah? Cuman kita siapa dulu? Lagi nyari-nyari nih. Ya, so didiskusikan ya dengan temannya ya. Iya, Bu. Gimana ini, ada yang susah soalnya? Lumayan, Bu. Oh ya, silakan nanti diskusi dengan temannya ya. Iya, Bu. Kita diskusinya mau sampai jam berapa? Mau berapa menit? 30 menit aja cukup ya? Cukup. Silakan untuk berdiskusi. Ya. Waktunya sudah 30 menit ya. Sekarang kelompok siapa dulu mau presentasi? Oke, sini. Mau di depan atau di situ? Sini aja. Boleh, silakan berdiri. Kelompok lain menyimak ya. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pentingnya nasionalisme di era Indonesia modern. Apa yang menjadi penyebab hal itu dapat terjadi? Derasnya gempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dengan media dan teknologi terlihat dapat secara bebas leluasa aktif kita dan berpotensi mendominasi serta mempengaruhi kebudayaan lokal. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri, melestarikan budaya-budaya dalam negeri. Atau dengan pertanyaan silakan. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 4? Kamu mau menanggapi ya? Kelompok tersebut ya. Mau kasih bintang berapa? 1 sampai 5? 5. Ya, kasih tepuk tangan. Bintangnya 5 ya. Oke, sekarang siapa lagi yang mau presentasi? Ini kelompok 3. Kelompok 2 boleh. Cok, diri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang artikel rendahnya rasa cinta nasionalisme di kalangan remaja. Apa yang menjadi penyebab hal itu dapat terjadi? Karena banyaknya gempuran budaya Barat dan Korea terhadap anak muda Indonesia, sehingga banyak remaja Indonesia lebih banyak menyukai budaya lain. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Informasi penting apa yang kalian dapatkan?
Bagaimana cara mencegah hal tersebut terjadi? Bagaimana tanggapan kelompoknya? Yang mau menanggapi silakan. Baca lagi. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok siapa? Ya boleh. Tanggapan dengan pendapat tersebut dari bintang 1 sampai 5 saya kasih bintang 5. Oke, kasih. Sekarang silakan yang presentasi kelompok selanjutnya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kemajuan teknologi yang berdampak kurangi rasa kebangsaan generasi muda. Apa yang menjadi penyebab hal itu dapat terjadi? Karena semangat kebangsaan generasi muda tidak dilandasi sebab pemuda yang meninggalkan para pemuda malah akan rasa kebangsaan. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya bangsanya sendiri. Informasi penting apa yang kalian dapatkan? Tentang cara menghormati dan melakukan rasa kebangsaan. Bagaimana solusi yang harus kalian lakukan sebagai generasi muda? Setidaknya ada 3 variabel penting yang dimiliki generasi muda dalam pembangunan karakter bangsa. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi kelompok 3? Ya, silakan. Saya setuju atas pendapat kelompok tersebut. Ya, kasih bintang berapa? 5. Ya, kasih bintang. Oke, nah selanjutnya sekarang kelompok 1. Silakan kelompok. Silakan untuk presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang lunturnya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang lunturnya rasa nasionalisme di kalangan pelajar hingga mahasiswa. Apa yang menjadi penyebab hal itu dapat terjadi? Globalisasi yang sangat pesat merupakan penyebab utama lunturnya rasa nasionalisme. Dengan kata lain, bahwa globalisasi adalah suatu tantangan utama bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam nasionalisme. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Faktor internal dan eksternal. Informasi penting apa yang kalian dapatkan? Nasionalisme merupakan suatu sikap yang dimana rakyat mencintai dan bangga terhadap negaranya yang dia sepati. Bagaimana solusi yang harus kalian lakukan sebagai generasi muda? Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan kinerja dan melakukan transparansi terhadap suatu kebijakan. Hal ini bertujuan membuat rasa puas terhadap kinerja pemerintah sehingga membuat pelajar mahasiswa mencintai tanah air tersebut. Bagaimana cara mencegah hal tersebut terjadi? Nasionalisme sudah diajarkan mulai SD sampai perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar memupuk rasa cinta dan nilai tertinggi. Oke, baik. Itu tadi presentasi kelompok 1. Sekarang siapa yang mau menanggapi kelompok 1? Saya Bu, Ya, silakan Dunia. pendapat saya tentang dari kelompok 1 tersebut saya setuju dan sangat bagus. Dari bintang 1 sampai 5 saya memberikan bintang 5. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Tadi LKPD-nya sudah dikumpulkan. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kemudian
ya, FKBD-nya tadi sudah presentasi. Oke, sekarang ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini materinya? Silakan, Fatih. Makna dan komitmen kebangsaan membangun komitmen kebangsaan merupakan hal yang penting karena sebagai identitas dan jati diri sebagai bangsa. Contohnya kita sebagai pelajar harus selalu semangat dan komitmen dalam belajar. Ya, nah, jadi kita makna dan semangat komitmen kebangsaan itu harus sebagai identitas jati diri kita ya. Contohnya kita sebagai pelajar. Oke, Ibu mau tanya, bagaimana tadi pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, baiklah, untuk minggu depan silakan kalian pelajari bab materi selanjutnya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bentuk-bentuk semangat serta komitmen, bentuk wujudnya ya, wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, kita sudah sampai di penghujungnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada KM untuk memimpin doa karena hari ini kita mulai. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri syarat.